Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dwi Rika Nur Ramadhania. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Dengan NIM 223129912565. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran IPA pada materi zat aditif dan zat adiktif dengan submateri zat aditif pengawet yang dilaksanakan di kelas 8 SMP ITA Klaben, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dibimbing teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita membuka pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati sesuai keyakinan kita. Berdoa mulai. Istiqomah. Hadirah. Oke. Ulfani. Ya. Nuristiana. Hadirah. Nia Permata Sari. Hadirah. Oke. Rahma Juliana Putri. Hadirah. Siva Yana Bella. Hadirah. Faridatul Layali. Masuk. Kenapa nggak masuk, Nak? Sakit. Oh, sakit ya. Semoga Farida sembuh ya. Kita ini sakit. Sakit ya. Sakit apa, Nak? Sakit panas, Bu. Ya. Semoga mereka berdua lekas sembuh ya. Amin. Ikuti instruksinya dari Ibu ya. Hanya katakan apa yang Ibu katakan ya. Jadi ikuti apa yang Ibu katakan. Ulang lagi. 1, 2, 3. Ayam itik, 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 ayam. Ayam titik, ayam titik, ayam titik, ayam. Itik, itik, ayam, itik, itik, itik. Titik, titik, ayam, ayam, titik, titik, ayam, ayam. Ada berapa itik? Ada apa? Ada berapa itik? Pintar. Jadi kamu fokus belajar. Jadi kan didengarkan. Nah, jadi apa? Kan Ibu tadi instruksinya apa? Kalian ikuti. Kan Ibu bilang katakan apa yang Ibu katakan. Ya. Ya kan? Iya. Jadi nggak usah dijawab, cuma ngikutin Ibu. Ya? Udah fokus belum? Lagi. Yuk. Ayam, itik, itik, ayam, ayam. Ayam, ayam, titik, titik, ayam, ayam. Itik, ayam, itik, itik. Titik, ayam, titik, ayam, titik, titik. Ada berapa itik? Ada berapa titik? Ya, oke, sekarang buat kita semua. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kalian kembali terkait materi pada pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat enggak materi pada pertemuan sebelumnya apa? Apa materinya? Zat aditif. Ada yang tahu zat aditif itu apa, Nana? Ya, silakan kirim apa, Nak? Zat aditif ialah zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit kepada makanan. Oke, jadi zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit pada makanan. Ya, oke, benar. Kemudian zat aditif itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Zat aditif alami dan zat aditif buatan. Oke. Nah, zat aditif berdasarkan fungsinya apa aja? Nah, ada yang tahu? Oke, apa? Bilang. Pengawet. Penyedap rasa. Betul
mengingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Ibu punya gambar untuk kalian simak. Coba lihat gambar yang ibu punya. Gambar apa nih, Kak? Bakso. Kalian suka bakso nggak? Suka. Kemudian ibu punya gambar lagi. Itu bakso. Nah, ini gambar apa? Sosis. Suka sosis? Suka. Nah, kira-kira pada bakso dan sosis itu ya ada zat aditifnya nggak? Ada. Ya, coba sebutkan zat aditif apa sih yang ada pada bakso dan sosis? Siapa yang bisa jawab? Oke, kamu lagi. Pengawet sama penyedap rasa. Oke, ada pengawet dan penyedap rasa. Kira-kira Nina, pengawet dan penyedap rasa yang ada pada sosis dan bakso itu apabila dikonsumsi terus-menerus, ya, baik nggak untuk kesehatan? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Kalian bisa jawab kenapa kok tidak? Ya, Nia. Dapat merusak kesehatan tubuh. Ya, dapat merusak kesehatan tubuh apabila dikonsumsi terus-menerus. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan zat aditif. Tapi yang akan kita bahas adalah zat aditif dengan fungsi sebagai pengawet. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi adanya kandungan zat aditif berupa pengawet yang berbahaya pada makanan, contohnya boraks. Kemudian kita juga akan menganalisis dampak dari mengonsumsi atau penggunaan zat aditif yang berbahaya tadi apabila dipakai secara terus-menerus bagi tubuh. Kemudian kita juga akan mengungkapkan bagaimana sih solusi untuk menghindari zat aditif berupa pengawet yang berbahaya itu tadi, dan kita juga akan menyajikan hasil praktikum terkait uji boraks. Jadi manfaatnya apa sih kita mempelajari terkait zat aditif berupa pengawet? Kira-kira apa, Nak? Ada yang bisa? Setelah kita tahu bahwa ada zat pengawet yang berbahaya, kita lebih hati-hati untuk memilih makanan. Ya, oke, pintar sekali. Seperti biasanya, pada pagi hari ini, Ibu nanti akan mengambil 3 penilaian ya, Nak ya. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan beri kalian soal uraian, ya. Kemudian yang kedua ada penilaian sikap, berupa sikap kerjasama dan disiplin kalian saat kerja kelompok maupun praktikum. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan kalian, terutama keterampilan proses sains saat kalian melakukan praktikum. Anak-anak, Ibu punya video untuk kita tonton bersama-sama. Kalian amati ya dengan bersama, kemudian nanti kalian akan merumuskan masalah dari video yang kalian tonton. Boraks. Lazimnya salah satu kudapan populer di tengah masyarakat ini dibuat dari daging, baik daging sapi, ayam, atau ada juga yang menggunakan ikan. Kemudian ditambah bumbu-bumbu tertentu agar rasanya gurih. Namun bagaimana jadinya jika bakso yang kita favoritkan dan biasa kita makan ternyata ditambah boraks? Dan kami mendapati faktanya ada penjual bakso yang nakal menggunakan boraks agar bakso buatannya lebih awet. Sang penjual bakso kisahkan semua bahan termasuk boraks yang digunakannya didapat mudah di salah satu pasar di kawasan Jakarta Selatan. Ia terpaksa menggunakan boraks lantaran selama pandemi bakso jualannya kerap tersisa. Hindari rugi, maka dia terpaksa menggunakan boraks dalam campuran daging. Anak-anak, setelah kalian menonton video barusan, apakah kalian mendeteksi adanya permasalahan dalam video tersebut? Ya. Apa, Nak? Ya? Penggunaan boraks tuh. Penggunaan boraks bahaya nggak? Bahaya ya? Iya, bahaya. Selain itu, kira-kira rumusan masalah yang dapat kita angkat dari video tersebut apa, Nak? Ada yang bisa? Ya, silakan Tiffany. Bagaimana cara mengetahui makanan tersebut ada boroknya atau tidak? Oke, bagaimana cara mengetahui bahwa makanan itu ada borosnya atau tidak? Boleh. Ada lagi usul lain?
Ya. Apa saja dampak dari bola kalau dikonsumsi terus-menerus? Oke, bisa. Jadi permasalahan yang akan kita angkat atau rumusan masalah yang kita angkat pada pagi hari ini yaitu bagaimana sih cara mengetahui makanan tersebut mengandung borax atau tidak. Kemudian yang kedua, apa sih dampaknya apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung borax secara terus-menerus. Berdasarkan permasalahan yang kita angkat tadi, sebelum kita selesaikan, Ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu berisi 4 orang ya. Ibu akan bacakan nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, Rahma, Istiana, Lu'lu'ul, Asalia. Ya, silakan ke meja sini. Kelompok 2, Mia, Dian, Bella, Lia. Di tengah sisanya di kelompok 3 ada Ririn, Istiqomah, Ulfani, dan Agista. Panggilan dari masing-masing kelompok silakan ke depan. Masing-masing perwakilan dari kelompok ke depan. Ibu akan bagikan LKPD buat kalian sama handphone. Nah. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu kalian 5 menit ya. Jadi Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk membaca handout, LKPD maupun buku paket kalian. Silakan kalian baca, cari tahu bagaimana sih kira-kira caranya untuk mengetahui dalam makanan itu ada kandungan boraxnya atau tidak. Silakan dibaca dulu. Anak-anak, setelah kalian membaca handout, buku paket, dan LKPD yang sudah dibagikan, apa yang kalian peroleh? Bagaimana cara mendeteksi adanya boraks pada makanan? Ada yang tahu? Iya, sayang. Amin ya. Dikasih apa? Ekstrak kunyit. Ada lagi? Kalau dikasih ekstrak kunyit bagaimana? Apanya yang dikasih? Menereskan ekstrak kunyit ke dalam bahan makanan yang akan diuji. Pinter, lanjut. Ada setelah itu apa sih yang diamati dari ekstrak kunyit yang sudah diteteskan kepada bahan makanan yang akan diuji? Apa yang diamati? Nah? Perubahan warnanya. Jadi apa sih? Nah? Pertama menjadi coklat kemerahan, lama-lama lebih gelap dari sebelumnya. Oke. Jadi warnanya itu nanti setelah ditetesi oleh ekstrak kunyit akan berubah ya, jadi lebih gelap dari sebelumnya atau bisa berwarna merah kecoklatan. Karena kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan ya, jadi nanti kalian akan melakukan praktikum ya terkait uji boraks pada makanan. Minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk membawa sampel bahan makanan. Kalian sudah bawa nggak? Kalian sudah bawa ya. Nah, karena sudah bawa, nanti kalian akan lakukan itu ya. Pertama yang akan kalian lakukan apa? Menghaluskan makanan tersebut. Kemudian makanan tersebut akan ditetesi dengan ekstrak kunyit. Kemudian akan kita amati warnanya, perubahan warnanya seperti apa. Dan sudah boleh kembali nak. Buka LKPD-nya ya, bagian tabel data uji boraks. Coba dibuka nak. Ini seperti yang ada pada PPT. Ya sudah. Nanti ketika kalian mengamati dari praktikum kalian, kalian catat hasilnya pada tabel. Ya, kalian catat hasilnya pada tabel. Di situ ada nama makanannya apa,
Kemudian warna sampel makanan sebelum ditetes ekstrak kunyit itu apa warnanya? Kemudian setelah ditetes jadi warna apa? Kalian tuliskan. Kemudian kan kalian sudah mengamati perubahan warnanya. Nah, apabila ada perubahan warnanya lebih gelap, maka terdeteksi positif atau negatif? Positif mengandung borax. Sudah tahu ya? Nanti kalian tuliskan pada LKPD kalian. Nah, Ibu beri waktu kalian 25 menit untuk melakukan praktikum. Silakan. Semangat. Atau di mana? Pakai anggrek. Boleh coba nanti. Sebelum ibu ke bangkunya, kalian melakukan praktikum, ya, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, Nak, ya, karena begitu ibu akan nilai kerja sama kalian, kemudian keterampilan kalian dalam melakukan praktikum. Ya, ikut satu. Nomor satu apa tiga ini? Nomor tiga. Apa aja bahannya, Nak? Sudah siap? Ya. Tolong ini yang dipikirkan sayang, biar nggak kena sama kulit. Ada yang tulis ya, bagi tugas ya sayang ya. Ada yang bantu melakukan praktikum, ada yang mencatat hasilnya. Apa aja? Nah, kalian pakai 5 bahan ya. Ada apa? Ada pentol, terus ada ikan asin. Oke, ini kasih kunyitnya sampai dia merata. Nah. Aduk sambil diaduk. Catat di bukunya. Ada yang mencatat, ada yang dari sumber sini. Sampai rata. Berarti dicatatnya seperti apa? Mengandung borax. Ya, diberi tanda positif atau dipintam saja boleh. Yang lainnya aman enggak bahan makanannya? Aman. Ya sudah. Berarti yang positif yang apa? Mie basah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil uji coba borax. Nah, di sini kami memakai bahan ikan asin, tahu, pentol, sosis, mie basah. Nah, di sini yang mengandung borax ialah mie basah. Ketika kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung borax yang terlalu berlebihan, dampaknya akan berbahaya terhadap tubuh kita dan menyebabkan keracunan bahkan kematian. Bagaimana sih solusi untuk menghindari makanan borax, pemakaian borax pada makanan? Pertama-tama, kalau kita ingin ada makanan yang dialergan, itu bisa dengan cara dijemur, didinginkan, dibekukan, terus dipanggang. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya, ada apa? Tadi kan sih mie basah kalian itu mengandung borax. Bagaimana sih tips untuk mengetahui mie basah yang ada borax?
menghindari ini yang mengandung borak. Pertama, berilah ini yang komposisinya jelas. Yang kedua, ber-BPOM. Yang ketiga, halal. Ada tanda halalnya. Dari kami untuk pertanyaan kelompok 1. Terima kasih. Maafkan apabila ada kesalahan ya dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil uji borak pada makanan, ada 5 makanan yaitu mie basah, pentol, tahu, sosis, dan ikan asin. Ternyata yang mengandung borak adalah ikan asin. Mengapa sampel yang positif mengandung borak dapat berubah warna menjadi lebih gelap ketika ditetes ekstra kunyit? Itu dikarenakan kunyit mengandung kurkumin, sedangkan borak mengandung sifat basah yang efeknya jika borak kita campur dengan kurkumin, maka akan menghasilkan senyawa baru yang biasa disebut dengan borokurkumin. Apakah ada yang tahu fungsi borak untuk industri makanan? Ya, saya. Seperti dalam pembuatan gelas, industri, kertas, pengawet kayu, dan keramik. Kalian tahu juga fungsi borak di dalam industri pangan? Ada yang tahu? Nah, borak efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba, penyebab membusuknya makanan, serta dapat memperbaiki tekstur makanan sehingga lebih kenyal. Apa sih dampak konsumsi makanan yang mengandung borak secara terus-menerus bagi tubuh? Nah, di sini kami menjelaskan 4 dampak. Yang pertama adalah gangguan pada sistem saraf, ginjal, hati, dan kulit. Yang kedua adalah gejala pendarahan di lambung dan gangguan stimulasi saraf pusat. Yang ketiga adalah terjadinya komplikasi pada otak dan hati. Yang keempat, menyebabkan kematian jika ginjal mengandung borak sebanyak 3-6 gram. Bagaimana solusi menghindari pemakaian borak pada makanan? Di sini kami menyebutkan 4 solusi menurut kami. Yang pertama adalah lebih selektif dalam memilih makanan. Yang kedua, kalian dapat menggunakan pengawet alami. Yang ketiga, kalian lebih memilih makanan buatan rumah sehingga tidak mengandung pengawet yang berbahaya. Yang keempat, membeli makanan dengan komposisi jelas sudah di BPOM atau LPPOM dan mengandung cara halal. Ada hasil yang berbeda ya, ada satu yang positif mengandung borak, yaitu apa? Kelompok 3 tadi mie basah. Kalau di kelompok 1 tadi yang mengandung borak adalah ikan asin. Kelompok 2 ada perbedaan tidak? Dari datanya apa nak? Hasilnya ada yang positif mengandung borak atau tidak? Tidak. Warnanya berubah? Tidak. Ya, berarti kalian sudah membeli bahan makanan di toko yang aman ya, bagus terpercaya. Perhatikan hasil praktikum uji boraks dari ketiga kelompok berikut ini. Apabila terdapat tanda positif berwarna merah, maka pada sampel makanan tersebut mengandung boraks. Apabila terdapat tanda negatif hijau, maka pada sampel makanan tersebut tidak mengandung boraks. Anak-anak, dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3, mungkin dari kalian ada yang kelewatan untuk bertanya. Silakan Ibu buka pertanyaan. Silakan kalian tanya pada Ibu. Ada? Ya, Bella. Ibu, bagaimana sih cara mengenali ciri-ciri makanan yang mengandung borak yang selain dipakai kunyit ya? Oke, nah sebelum Ibu jawab, Ibu akan menampilkan video buat kalian. Disimak ya.
Jajanan pinggir jalan jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Rasanya gurih, warnanya menarik, dan soal harga yang jelas sangat murah. Padahal, tidak semua jajanan pinggir jalan aman dikonsumsi. Salah satunya cilok, yang sering sengaja dicampur boraks oleh pedagang nakal. Tujuannya agar cilok semakin kenyal dan awet. Padahal boraks atau natrium bikarbonat bersifat toksik alias beracun jika dimakan. Biasanya boraks digunakan sebagai campuran pembuatan gelas, deterjen, salep kulit, pengawet kayu, dan campuran pupuk tanaman. Boraks ini dia sifatnya dikemas, kemudian tersimpan di dalam tubuh terakumulasi di bagian organnya, jadi di hati, di otak, dan juga di testis. Nah kalau dalam dosis yang sudah cukup tinggi, ya itu akan menyebabkan terganggunya sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat ini nanti gejalanya pusing, lemas, depresi, diikuti dengan mual, muntah, diare, ya adanya koma, dan bisa juga hingga kematian. Membedakan makanan yang bersih dengan makanan yang mengandung boraks memang tidak mudah. Namun ada yang bisa diamati. Makanan mengandung boraks bertekstur kenyal, tidak mudah hancur, tidak mudah basi, sangat renyah, dan berwarna cenderung putih atau cerah. Maka, waspadalah. Jangan sampai kenikmatan sesaat berakibat fatal bagi kesehatan. Nah, dari tayangan tersebut sudah terjawab tidak pertanyaannya tadi? Bagaimana sih tipsnya untuk mengenali makanan yang mengandung boraks tanpa menggunakan kunyit? Berarti dilihat dari ciri-cirinya. Apa aja dari ciri-cirinya? Nah, kenyal, garisnya, tidak mudah basi, agak putih, dan tidak mudah hancur, begitu ya ciri-cirinya ya. Nah, sebenarnya dari zat aditif yang fungsinya sebagai pengawet, jadi fungsinya pengawet di sini dia berfungsi agar makanan yang akan kita konsumsi itu bisa bertahan lebih lama, ya, sehingga dia menghambat pertumbuhan mikroba pada makanan, sehingga makanannya itu tidak cepat basi. Tapi dari zat aditif berupa pengawet itu tadi dibedakan jadi dua, ya. Ada yang alami dan ada yang dengan cara buatan. Kalau yang alami kita bisa menggunakan cara atau metode seperti pengeringan, pengasinan, menggantikan asin, dijemur, ya. Kemudian pada bakso kita bisa di frozen, ya, atau didinginkan, dibekukan, ya. Jadi ada tips agar makanan yang kita akan konsumsi itu awet, lebih awet ketika digunakan dan tidak cepat basi. Jadi caranya makanan tersebut penyimpanannya harus tertutup rapat, ya, diberi kemasan tertutup rapat agar tidak mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Nah, di sini ada pengawet buatan tapi masih aman untuk digunakan. Contohnya seperti natrium benzoat, kemudian asam askorbat, natrium nitrat, itu masih lebih aman untuk dikonsumsi. Tapi tadi yang berbahaya untuk dikonsumsi apa, Nak? Boraks sama formalin. Tahu nggak bentuknya boraks itu seperti apa? Tidak. Nah, ini tunjukkan. Nah, ini adalah pengawet buatan yang berbahaya. Tadi apa, Nak? Ada boraks, formalin, ya. Kemudian juga di sebelahnya itu ada blend namanya, yang kuning ini. Nah, yang kuning itu adalah blend. Blend itu biasanya dia digunakan buat ini, apa namanya, kerupuk, pembuatan kerupuk. Nah, pernah lihat? Pernah lihat. Ada jualan di pasaran. Nah, biasanya kalau kalian lagi di pasaran itu, kalau di daerah Jawa Timur itu biasanya lebih dikenal dengan istilah pijer. Jadi orang-orang tuh lebih kenalnya pijer daripada boraks. Kemudian kalau di kawasan Jawa Tengah, biasanya lebih dikenal dengan istilah blend seperti itu. Jadi tahu ya, kalau ada bahan makanan yang seperti ini, aman nggak dikonsumsi? Tidak. Oke. Kenapa, Nak? Iya, berbahaya apabila pemakaian boraks atau blend ini terlalu berlebihan. Ya, jadi kita harus mengenali benar-benar apa yang kita konsumsi seperti itu. Nah, ini adalah dampak mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks.
Gangguan pada sistem saraf otak atau di otak, ya. Gangguan otak. Nah, yang paling berbahaya lagi apa? Kematian. Nah, ini adalah dosis dalam mengkonsumsi boraks, ya. Batasnya semana sih? Nah, batas atau dosis mengkonsumsi boraks itu kalau pada orang dewasa sekitar 10 sampai 20 gram per kilogram dari berat badannya manusia. Orang dewasa, ya, yang 10 sampai 20 itu pada orang dewasa. Kemudian kalau untuk anak-anak 5 gram tiap per kilogram berat badan anak-anak. Seperti itu. Apabila melebihi dari itu, maka akan menyebabkan kematian. Seperti itu. Dan Ibu akan memberikan kalian soal pengetahuan untuk mengetes sejauh mana sih kalian menerima pembelajaran yang Ibu berikan. Seperti itu. Nah, Ibu sudah tuliskan 3 soal. Soalnya juga ada di KPD kalian di paling akhir. Di PPT juga sudah tersedia. Silakan kalian kerjakan 3 soal tersebut di buku tulis kalian. Tulis jawabannya saja, kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian kumpulkan ke Ibu. Silakan, semangat mengerjakan. Nah, kalian senang gak sih sama pembelajaran tadi? Senang. Kalian merasa kesulitan? Tidak. Oke, tapi satu-satu dong, jangan keroyokan, ya. Jadi apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kalian? Apa? Kira-kira kalian dapatkan? Iya. Dapat mengetahui makanan yang ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. Oke, Kak Lirin dapat mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. Selain itu apakah ada lagi? Kita bisa berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan. Iya, oke seperti itu. Jadi mungkin langkah tindak lanjut kita setelah kita mempelajari materi terkait pengawet makanan, apalagi ada pengawet makanan yang sangat berbahaya, di situ kita akan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Ya, kita lihat dulu apakah makanan tersebut itu layak untuk kita konsumsi, bahaya nggak buat kesehatan tubuh. Jadi kita lebih berhati-hati. Dan lebih baik apabila kita mengkonsumsi makanan buatan sendiri karena lebih aman. Kita tahu bahan-bahannya, kita pasti beli bahan-bahan yang aman untuk diri kita sendiri. Kalau kita bikin sendiri, kalau beli maka kita beli makanan yang konsumsi komposisinya itu jelas. Ya, kemudian ada BPOM-nya dan ada halalnya. Seperti itu. Tidak terasa ternyata waktu belajar kita di hari ini sudah habis ya, Ndak ya, karena kita tadi sudah sibuk praktikum, ya, kemudian kita diskusi dan melakukan presentasi sampai kita pembahasan di akhir. Ya, agak terasa ternyata waktunya sudah habis. Nah, Ibu mau mengingatkan bahwa pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait zat adiktif pada rokok. Ibu ingin kalian belajar dulu atau pelajari dulu, baca-baca buku paketnya terkait pembelajaran zat adiktif pada rokok. Seperti itu. Nah, sebelum Ibu akhiri, silakan ketua kelas teman-temannya dipimpin dulu untuk berdoa. Untuk pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati